Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Di malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Adab wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan malam hari ini kita akan bahas bab yang baru, yaitu di antara penyakit hati yang besar dan dosa yang besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang dimaksud adalah berbicara tentang zat Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang kitabnya, tentang dinnya, dan tentang apa saja yang berkaitan dengan Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah termasuk dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an taqulu wa an tusyriku billahi syai'an wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Qul, katakanlah sesungguhnya Allah mengharamkan empat perbuatan dosa besar. Empat perbuatan dosa besar ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam satu surat, di dalam satu ayat, kata Ibnu Qayyim, empat dosa besar ini satu sama yang lain memiliki derajat yang berbeda. Yang pertama kali disebut derajatnya lebih rendah daripada yang kedua. Berarti yang kedua dosanya lebih besar daripada yang pertama. Yang ketiga dosanya lebih besar daripada yang kedua.
Kemudian yang keempat dosanya lebih besar, yang ketiga lebih besar dari yang kedua, yang keempat lebih besar daripada yang ketiga. Dan ini disebutkan nanti bisa dilihat ya dalam surat Al-A'raf ayat 33. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim tentang surat ini. Kata Ibnu Qayyim, "Farattaballahu muharramat arba'a maratin." Allah mengurut 4 perkara yang haram dalam ayat Al-A'raf ini dengan 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, yang pertama yang paling rendah, yang berikutnya dosanya lebih besar daripada yang pertama. Allah mengatakan yang pertama adalah perbuatan haram, perbuatan fahisyah, perbuatan dosa-dosa keji, fawahish, perbuatan dosa besar, dosa keji. Ini dosa yang pertama yang Allah haramkan dalam surat Al-Isra Al-A'raf 33. Kemudian setelah itu yang kedua yaitu perbuatan zalim, ya, perbuatan zalim. Kemudian setelah itu yang ketiganya perbuatan syirik, wa antusyriku billahi syai'an, atau wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qayyim, Allah menempatkan dosa yang paling besar daripada yang 3 tadi, yaitu dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini landasan utama yang akan kita bahas di malam hari ini. Malam hari ini kita akan bahas perkara yang di dalam kehidupan kita dianggap gampang dan enteng, tapi ternyata dosanya lebih besar dan penyakit hati yang lebih berbahaya. Para ulama, para salaf mengatakan bahwa dosa berbicara tentang ilmu lebih besar daripada dosa syirik, dikarenakan kalau dosa syirik hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau dosa berbicara tentang Allah, dia bisa berdampak kepada yang lain, bisa berdampak kepada umat, bisa berdampak kepada sebanyak manusia. Dan bentuk-bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu bentuknya banyak. Di antaranya adalah berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Ya, dia bilang Allah ada di mana-mana, Allah begini, Allah namanya ini, Allah, dan seterusnya. Terus dia nggak punya landasan, dan dia tidak punya dalil, dan dia tidak mengerti maknanya. Atau berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Ini juga termasuk dosa besar. Maka di dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akalnya saja, maka bersiap-siap tempat duduknya dari api neraka. Berhati-hati kalau kita menjelaskan ayat Al-Quran kemudian kita tidak mengerti ayatnya. Ya. Dan ini sekarang kita ini masuk di zaman yang mulai menggampang-gampangin dalam urusan ilmu. Makanya ilmu agama ini banyak menjadi suram, menjadi syubhat. Hal yang dulu sudah jelas di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, hari ini datang orang-orang seperti kita, kemudian kita bikin jadi tidak jelas lagi. Kita perdebatkan lagi. Hal yang sudah jelas halalnya, sudah jelas haramnya, terus kita diskusikan lagi. Udah jelas. Ya, di Al-Quran sudah jelas, di hadis sudah jelas, tidak pernah ada perselisihan. Terus datang orang-orang seperti kita, terus kita teliti lagi, kita bikin punya. Ini bahaya berbicara tanpa ilmu. Atau hal itu sudah jelas khilafiyah. Datang orang-orang generasi kita kemudian menjadikan hal yang khilafiyah ini, kemudian kita bikin seakan-akan tidak boleh ada khilafiyah. Khilafiyah di antara fuqaha, khilafiyah di antara sahabat. Kenapa? Karena kita berbicara tanpa ilmu. Nah, berbicara tanpa ilmu ini, para sahabat dulu sangat takut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak ada yang menenteramkan hatiku, yang paling menenteramkan hatiku, kecuali kalau aku ditanya tentang suatu ilmu Al-Quran dan aku tidak tahu dan aku katakan tidak tahu. Itu yang paling menenangkan hatiku, kata Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan,
Ayu ardin tukiluni wa ayu samain tudiluni. Lau ya. Atakallamu mala'alam Allahi mala'alam. Bumi mana yang bisa aku pijak dan langit mana yang bisa aku buat untuk bernaung kalau seandainya aku berbicara tentang agama ini tanpa ilmu yang aku tidak tahu ilmunya. Imam Malik pernah didatangi oleh utusan dari sebuah negara. Imam Malik ini manusia di zaman itu manusia paling berilmu di dunia tentang agama. Imam Darul Hijrah, imam di kota Madinah. Didatangi, disiapkan 40 pertanyaan. Kemudian dibacakan satu-satu pertanyaannya dan Imam Malik cuma bisa menjawab 4 pertanyaan. Ini orangnya datang udah jauh-jauh. Kemudian orang yang bertanya bilang, engkau ini manusia paling pintar, gak ada lagi yang lain. Ya, mau ke siapa lagi? Engkau paling pintar, kau cuma bisa jawab 4. Kata Imam Malik, pulanglah engkau ke rumahmu, ke negaramu dan katakan. Imam Malik tidak bisa jawab dan Imam Malik tidak punya ilmu dan itu tenang begitu daripada aku berbicara tanpa ilmu. Dan kalau orang sudah berbicara tanpa ilmu, baik itu tentang Allah atau tentang Al-Quran atau tentang agama Islam atau tentang halal dan haram, maka akan terjadi kehancuran dalam urusan diri ini dan umat akan tersesat. Ada sebuah kisah seorang ulama mengisahkan ada seorang murid jamaah itu orang awam, dia kerja di sebuah tempat, kemudian dia waktu itu tidak mendapati air kecuali sedikit sekali air dan cukup kadarnya untuk wudhu. Kemudian dia nanya ke temannya ini suka disuruh khutbah biasa kalau di kantor misalnya. Kalau nggak ada khotib Jumat, ustaz yang nggak datang, siapa aja yang ada di situ. Nanti lama-lama kita akan dilupakan bahwa dia bukan ulama. Kemudian dia akan mulai baca artikel, ceramah-ceramah dari YouTube. Mulailah dia sering ceramah dan dijadikan ustaz. Dan kemudian ditanya, saya tayamum nggak apa-apa, kan lagi mati lampu. Nah, tayamum. Setelah beberapa lama, kata ulama ini masih hidup, dia seorang dosen di Timur Tengah, profesor di bidang hadis. Kemudian beliau bercerita, tidak lama dari situ dia ketemu sama orang itu. Dia bertanya, wahai imam, wahai ulama, wahai syekh, saya kalau mati, maksudnya nggak ada air, gitu, kalau mati listriknya nggak ada air, airnya hanya sedikit, yang cuma beberapa gayung. Saya nggak wudhu nggak apa-apa. Kata saya, nggak boleh, harus wudhu, masih bisa wudhu. Tidak sah sholatnya karena air ada. Katanya itu gimana, saya udah berhari-hari ya ketika nggak ada air itu nggak pernah wudhu, selalu tayamum. Dari mana kamu dapat jawaban harus boleh tayamum? Ada yang bilang kan teman-teman saya di tempat kerja saya. Coba, ini dosa dia selama sholatnya tidak diterima, saya memang orang membicara tanpa ilmu. Orang yang berbicara tanpa ilmu, orang yang berbicara tanpa ilmu ya, bisa menyamarkan makna Al-Quran, bisa menyamarkan makna Al-Quran yang sudah jelas. Misalnya gini, tadi baru ada dari sore ya, saya membahas di guru-guru saya di kantor tafsir surat An-Najm. Di surat An-Najm ada ayat bunyinya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla, Muhammad tidak sesat. Kata Allah di surat An-Najm. Di surat Ad-Duha kata Allah wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatimu tersesat. Di sini Allah bilang tidak tersesat, tapi tersesat. Cuma jawabnya. Allah di surat An-Najm bilang Nabi tidak pernah tersesat. Di surat Ad-Duha Nabi tersesat. Kalau orang hanya mengandalkan terjemah Quran terjemah dan dia tidak mengerti bahasa para ulama, kalau orang ingin memahami Al-Quran, dia harus paham nahwu dan sharaf bahasa Arab. Yang kedua, dia harus tahu tentang
qiraat, ilmu qiraat. Yang ketiga ulumul Quran, yang keempat usul tafsir, yang kelima tentang tafsir, yang keenam tentang ahkam syariat, hukum-hukum syariat. Ini 6 hal ini harus dikuasai orang kalau ingin menjelaskan Al-Quran. Kalau enggak nanti salah. Kalau hanya membaca terjemah, salah. Dan memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemah. Orang Arab saja, orang Arab. Ibnu Abbas itu orang Arab. Ibnu Abbas pernah bilang dalam riwayat Sahih, kata Ibnu Abbas, aku tidak mengerti arti fatirus samawati wal ardi, ja'il fatir, surat Fatir. Kata Ibnu Abbas, aku nggak ngerti artinya. Ini manusia, orang Arab bukan manusia. Orang Arab, orang Quraisy. Al-Quran diturunkan di atas dengan tulisan Quraisy, bahasa Quraisy. Dan Ibnu Abbas bilang, aku nggak ngerti arti fatir. Datang orang-orang seperti kita, gampang tuh tinggal lihat kamus fatir, naon artinya kejawab. Kata Ibnu Abbas, aku nggak mengerti arti fatir. Sampai aku ketemu dengan 2 orang budak lagi berantem di depan sumur yang mereka temukan. Yang satu bilang, ana fator tuha, aku yang pertama duluan menemukannya. Kata Ibnu Abbas, setelah itu baru aku mengerti arti fatir. Ibnu Abbas nggak bisa dengan terjemah saja memahami. Nanti bisa salah tadi memahami ayat seperti tadi, ya, memahami ayat seperti tadi, ya, surat An-Najm tadi. Misalnya di situ ada ayat ma dhalla sahibukum, ya, sahabatmu tidaklah tersesat. Sahabatmu, Allah bilang sahabatmu ke siapa? Ke orang kafir, ya. Ma dhalla, tidaklah tersesat sahibukum, sahabat-sahabat kalian, sahabat kalian. Maksudnya kalian itu orang kafir. Nabi itu sahabatnya Abu Jahal, sahabatnya Umayyah, sahabatnya Uqbah, Syaibah, atau sahabat Abu Bakar. Gimana cara memahami ini? Gak bisa aja dengan bahasa Arab, dengan terjemah saja gak bisa. Dia harus memahami banyak cabang-cabang ilmu, dengan ini bisa memahami Al-Quran. Ya. Terus gimana kalau ada ayat di Al-Quran, wala takun kaswahibil huti nadawa wa mamdum. Wala takun, jangan engkau seperti kaswahibil, jangan engkau jadi kaswahibil, seperti sahib, sahabatnya ikan paus. Siapa itu? Nabi Yunus sahabatan sama ikan paus. Kumaha ada memahami. Jadi perhatikan iman dan akhwat, bahayanya berbicara tentang ilmu, apalagi berkaitan dengan Allah, apalagi berkaitan dengan sifatnya dan nama-namanya, ya. Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, mana Al-Jabbar, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ini tidak bisa hanya dengan kamus kemudian kita menjelaskan. Kita harus baca hadisnya, kita harus tahu riwayat dari para sahabat, kita harus mengerti. Kalau berkaitan dengan Al-Quran, ulum-ulumannya. Kalau berkaitan dengan akidah, kita lihat riwayat-riwayat dari dalil-dalil yang sahih. Nah ini, ya, bahayanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi yang akan terjadi adalah kerusakan karena lebih besar daripada syirik, karena dia membawa agama dan dia membawa nama umat. Kalau satu orang, kata para ulama, berbicara tanpa ilmu itu bisa membunuh. Dulu pernah saya jelaskan, bisa membunuh orang, ya. Seperti kisah sahabat yang kecelakaan dan dia di malam harinya junub. Sahabat ini lagi safar, beberapa orang, kemudian di tengah jalan kecelakaan, kemudian kepalanya luka, berdarah, kemudian dia diobati, ditutup, malam harinya tidur, junub, mimpi basah. Kalau mimpi pagi harus mandi. Dia nanya ke temannya, orang mandi banyak. Teman-temannya nggak ngerti ilmu, dijawab mandi itu ada cari. Dia mandi. Setelah mandi, dia menggigil, kemudian meminta. Beritanya sampai kepada Nabi, kata Nabi, qatalu, mereka sudah membunuh temannya. Qatalu, semoga Allah membalas membunuh mereka. Ala sa'alu, kata Nabi, kenapa mereka enggak nanya dulu? Fa inna shifa'al 'ail aswab, karena obatnya
ketidaktahuan, kebodohan adalah bertanya, belajar. Nabi menempatkan ketidaktahuan sebagai kebodohan. Jadi ini bahayanya berbicara tanpa ilmu. Ya. Dan kalau berkaitan dengan Al-Quran, ya, maka akan menjelaskan pemahaman yang salah tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan baca terjemah. Maka sepintar apapun orang, misalnya saya mah udah S3, saya tinggal baca terjemah, saya analisa sendiri, nggak bisa. Tidak mungkin, mustahil. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang akan Allah berikan penjelasannya hanya kepada orang-orang yang dekat dengan Allah dan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ya, akan memberikan rahasia-rahasianya, kata Ibnu Qayyim, kepada orang yang interaksi dengan Al-Quran sudah lama. Kalau jarang interaksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran berkaitan surat Al-Duha, mungkin nggak paham ini kenapa ayat ini. Baca surat An-Najm, kenapa ayat ini. Baca surat Al-Lahab, kenapa ayat begini. Tapi ketika orang banyak interaksi dengan Al-Quran, akan dibukakan baginya dan dia akan memahami isi Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran. Kemudian bahaya berbicara tanpa ilmu jika dia berbicara tentang halal dan haram, maka akan menimbulkan dosa penetapan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT, dan ini kekufuran yang sangat besar. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada zaman dahulu. Mereka pada zaman Rasulullah dulu, mereka setiap kali oleh Allah diturunkan ayat pengharaman, mereka bilang halal. Kalau diturunkan hal yang halal, mereka bilang haram. Mereka selalu melakukan hal yang sebaliknya. Dan mereka berbicara tentang hal yang ngeri ya. Sekarang ini kita gampang ya berbicara itu. Coba antum, ya saya dapat info banyak. Katanya kalau di YouTube itu, kalau ada yang komen itu sembarangan. Menurut aku sih boleh-boleh aja. Menurut aku sih ini halal, menurut aku sih haram. Ini siapa kok? Sahabat ya, Umar bin Khattab diriwayatkan pernah ditanya satu hukum dalam urusan fikih. Kata para tabi'in, dan Umar tidak pernah langsung jawab kecuali setelah mengumpulkan 60 sahabat. Kemudian Umar musyawarah dulu, kemudian baru menjawab. Datang orang-orang seperti kita dengan gampangnya kita menjawab ini boleh, ini halal, itu nggak halal. Nah, mereka ini arbab ya, yang arbab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka seperti menyembah mereka dengan mengikuti apa yang mereka katakan. Mereka bilang halal ya halal, mereka bilang haram ya haram. Maka ya, kesempatan malam hari ini kita akan lebih mengetahui bahwa berbicara tentang agama ini harus berhati-hati. Syekh Utsaimin mengatakan di dalam Kitabul Ilmi, beliau mengatakan belajar itu yang pertama harus diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri dulu, bukan dari orang lain. Ya. Jangan gini. Ada anak muda sekarang buka-buka internet, cari materi. Bagi apa lagi cari materi? Buat dikirim ke teman. Buat dikirim ke teman. Ya. Untuk belajar atau udah ngerti enggak, mau kirim aja ke teman. Buat debat, buat apa gitu. Angkat dulu kebodohan. Kalau kita sudah mengerti, cari materi untuk menguatkan ilmu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tidak mengerti, kemudian kita belajar ilmu dan kemudian kita hanya untuk share ke orang-orang. Ya ini zaman penuh fitnah, zaman sekarang. Kalau zaman dulu, para sahabat sangat mengecam orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Apalagi menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis subah itu. Pernah di depannya ada orang yang meriwayatkan hadis dan hadisnya doin sama subah dan komperan. Urusan agama. Kalau satu orang diikuti akan banyak kerusakan. Semua orang kan, kata Nabi Muhammad bin Sirin mengatakan al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa masya. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tanpa sanad dan landasan,
maka semua orang akan berbicara semaunya. Semua kita akan bicara. Menurut aku, semuanya akan berbicara. Terus dia nggak tahu landasannya dari mana dan semua akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ini baik, termasuk berbicara tentang Nabi. Kata Nabi dalam riwayat sahih, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, Nabi berkata, Nabi berbuat begini, maka kata Nabi, bersiap-siap tempat duduknya nanti dari api neraka. Maka gimana kita sebagai penuntut ilmu? Belajar. Kalau kita tidak tahu, gampang. Tinggal kita ucapkan apa? Kalau kita ditanya, kita bilang tidak tahu, sudah selesai. Tenang hati kita. Ya, nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, nggak tahu nanti mungkin anak tanyakan dulu. Nggak tahu nanti anak baca dulu, anak pelajari dulu, anak lihat dulu. Ya. Nggak tahu nanti anak tanyakan guru anak. Itu lebih aman dan itu lebih selamat bagi kita daripada kita berbicara seenaknya dan kita tidak mengerti apa hukumnya, apa maknanya, apa dalilnya. Apalagi berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu, Masya Allah, Al-Quran itu penjelasannya sangat dalam. Tadi saya bilang ke guru saya, kalau antum tidak memiliki ilmu Al-Quran yang kuat, bisa dihabisi sama orang liberal yang tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan kebenaran. Dia akan cari celah-celah yang bisa didebat dari Al-Quran. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Kenapa dalam surat ini begini, tapi di surat itu begitu? Ini akan banyak. Misalnya di Al-Quran, pentingnya ilmu ya, dan bahayanya kita menyimpulkan tanpa bertanya. Misalnya gini, Marwan, ya, ini satu contoh. Marwan misalnya, dia ini bilang, dia membaca ayat di Al-Quran surat Al-Imran, ada ayat bunyi gini, wala tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yu'malu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum mafazatin minal 'adzabi. Janganlah kau mengira orang-orang yang senang dipuji karena perbuatan mereka, atau mereka senang dipuji tapi mereka nggak melakukan apa-apa. Janganlah kau mengira kecuali mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Kalau kita dipuji, senang, neraka. Kita nggak melakukan apa-apa, dipuji, senang, neraka. Kata Marwan, ini gawat. Ayat ini kalau salah paham, pergilah ke Ibnu Abbas, tanyakan maknanya. Kata Khalifah. Kenapa? Karena kalau salah paham, misalnya antum ketemu sama teman, terus antum itu biasanya suka sahur Senin Kamis, suatu hari itu nggak sahur, terus dibilang sama teman, kalau rajin sama Senin Kamis mah, insya Allah wajahnya cerah, kelihatan lemas. Terus antum seneng, padahal nggak sahur, ya minta nggak dipuji? Nggak minta, di neraka. Kalau baca terjemah bisa salah, nggak paham? Bisa salah. Ditanya ke Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ayat ini khusus untuk orang-orang Nasrani. Mereka pernah berdiskusi dengan Nabi menyampaikan kebenaran, mereka menjawab sebaliknya dan mereka merasa senang dengan jawabannya dan ingin dipuji. Kemudian dia turun ayat ini. Jelaslah sahabat. Oh, alhamdulillah. Nah, nggak bisa ini dipahami cuma baca terjemah. Misal di ayat ada bunyi, ibu apa yang udah pernah umrah atau haji pasti hafalnya itu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah daripada syiar-syiar. Faman hajjal baita aw i'tamar, siapa yang haji atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak apa-apa kalau mau sa'i. Tidak apa-apa sa'i di antara keduanya. Hukum sa'i itu wajib apa enggak? Rukun. Ya. Kenapa rukun? Kata Allah nggak apa-apa kalau mau sa'i. Kalau nggak apa-apa itu jadi rukun atau enggak rukun? Enggak wajib harusnya. Karena Allah bilangnya nggak apa-apa. Ya.
Kan gitu di Al-Quran Allah bilangnya fala junaha alaihi, tidak apa-apa, tidak berdosa kamu kalau mau sa'i, sok aja sa'i nggak apa-apa. Nah jadi diwajibkan. Misalnya gini, nggak apa-apa kalau kamu pagi-pagi mau lari wajib nggak? Enggak. Ya. Nah kenapa jadi wajib? Lihat, kita kalau baca terjemah saja kemudian kita berfatwa, bisa salah. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh para sahabat. Ayat ini kata para sahabat turun tentang para sahabat yang masih tinggal di Mekah dan mereka ingin sa'i dan mereka tidak mau sa'i karena di sekitar Safa dan Marwah banyak berhala. Kemudian turun ayat itu kata Allah nggak apa-apa mau sa'i juga kalau di situ ada berhala. Bukan nggak apa-apa hukumnya, tapi nggak apa-apa kalau di situ ada benarnya. Berarti dia harus tahu asbabun nuzul, dia harus tahu ulum-ulurannya. Ini kalau berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu akan membuat syubhat, kesamaran pemahaman tentang urusan agama. Kita akan menjadi samar, menyamarkan agama, menyamarkan Al-Quran kepada umat, menyamarkan Al-Quran kepada umat. Dan contoh seperti ini banyak di Al-Quran. Ayat-ayat yang kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan belajar banyak ilmu di dalamnya baru bisa paham. Baik, itu kerusakan yang ditimbulkan dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang dimaksud tentang Allah itu tadi yang tentang zatnya, namanya, sifatnya, kemudian tentang kalamnya yaitu Al-Quran, tentang agamanya yaitu Islam, halal, haram, makruh, sunnah, ya. Kemudian berikutnya tentang nabinya, ya, juga sama, ya, tidak boleh berbicara tentang hadis-hadis Nabi tanpa ilmu. Maka Ibnu Qayyim di sini menyebutkan di antara semua tadi yang dosa-dosa bicara tanpa ilmu, tentang Allah tanpa ilmu itu, yang paling besar adalah berbicara tentang zat Allah dan tentang asma dan sifat Allah tanpa ilmu. Misalnya ini menjelaskan Allah la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Saya menceramah membahas ayat kursi. Enggak cukup kita sekolah rumah baca terjemahan udah ceramah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memuji Allah karena pujian untuk Allah. Allah itu Rabb, di situ disebutkan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Rabb itu artinya dari mana dia bisa tahu Rabb itu artinya misalnya Rabb itu Tuhan, artinya Tuhan. Gimana jawaban tentang perkataannya kakeknya Nabi ketika di hadapan Abraham, kakeknya Nabi bilang, "Ana Rabbul Ibil," aku adalah Rabbnya unta. Apa dia Tuhan yang unta? Gimana menjawab perkataan-perkataan lain yang itu bisa dibantah? Maka tidak bisa cukup dengan bahasa terjemah kemudian dia harus tahu bahasa Arab, tahu tafsirnya, tahu Al-Quran, baru dia bisa memahami. Bahkan ini kami di Al-Fikri sekarang lagi menulis kitab buku, judulnya Usul Tafsir, kaidah-kaidah ringan untuk memahami Al-Quran, untuk memudahkan untuk memahami Al-Quran. Totalnya ada 71 kaidah. Sekarang lagi dibikin buku pertama. Jadi kalau menemukan ini maka artinya begini, kalau menemukan begini maka artinya begini. Mudah-mudahan cepat selesai. Baru kemarin 2 bab ya. Mudah-mudahan satu buku cepat. So, ini akan memudahkan nanti kita memahami Al-Quran. Jadi mana Al-Qayyum misalnya, tetap Allah Al-Qayyum. Apa mana Al-Qayyum? Kita harus cari dulu di hadis, dari dalam riwayat-riwayat yang sahih, kemudian nanti baru kita melihat pendapat-pendapat para ulama. Baik, ini ya adalah hal yang besar. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin wasyirki mutalazimani. Bicara tentang Allah tanpa ilmu dan syirik itu dua hal yang sama besarnya, ya.
dan akibatnya juga sangat besar. Jadi jangan menganggap bahwa syirik itu hanya dosa besar, syirik itu hanya duduk di depan berharap menerima. Bahkan ini lebih besar daripada dosa yang tadi. Kemudian dan di antara bidah yang paling menyesatkan adalah bidah ketika seseorang berbicara tentang dusta, berbicara dengan dusta tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Oh, sifat Allah ini artinya begini, nama Allah ini artinya begini. Dari mana dia tahu maknanya Al-Qayyum itu? Misalnya Allah yang berdiri. Misalnya apa? Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Pengasih apa maksudnya? Dari mana dia bisa menjelaskan? Maka di sini. Nah, kemudian kata Imam Qayyim, semua tadi kanat min akbaril kabair. Semua tadi adalah dosa besar yang paling besar. Semua yang tadi itu bicara tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Baik, iblis berkata, kata Imam Qayyim, ahlaktu bani Adam bidun. Aku telah menghancurkan bani Adam dengan dosa-dosa. Dan mereka menghancurkanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Ketika aku sebarkan di antara mereka hawa nafsu dan bicara tanpa ilmu, maka mereka kemudian berbuat dosa. Dan kemudian mereka mulai malas untuk bertaubat. Karena gini, kalau gini orang habis mencuri atau habis mabuk, semangat taubatnya ada nggak? Ada, dia harus saya harus dosa besar. Kalau bicara tanpa ilmu, ngerasa habis dosa besar nggak? Nggak, susah taubatnya. Ya, lebih susah daripada orang harus dibunuh, nangis, dihukum, penjara, dia nangis, saya tobat, ya Allah, saya coba bicara tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu, menjelaskan ayat tanpa ilmu. Nggak merasa berdosa, dia lebih berat bertaubat daripada yang berdosa tadi. Ini masalah bahayanya bicara dengan Allah tanpa ilmu. Kata iblis, kemudian nanti mereka berdosa dan mereka tidak akan bertaubat lagi seperti tadi sebelumnya. Karena mereka tidak merasa sudah beda iman, tidak merasa berdosa. Kemudian kata iblis, karena mereka li'annahum yusinuna sunnah, li'annahum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Kata iblis, karena mereka sudah mengira mereka sudah melakukan perbuatan yang baik, maka mereka tidak akan bertaubat. Ini insyaallah bahayanya akibat-akibat yang besar daripada bicara tanpa ilmu. Kalau orang berbuat dosa, dia akan termotivasi untuk bertaubat dosa besar. Tapi kalau bicara tanpa ilmu, dia mungkin tidak akan bertaubat. Terakhir, hari ini pendek sekali ya pokoknya karena saya telat. Sekarang ini agak susah aslinya. Saya kajiannya di Antapani setiap sampai menjelang maghrib. Jadi kesini ada taman baru sama flyover itu yang mau dibawa. Lewat jalur lain sama juga macam, karena semua orang udah pakai jalur lain, gitu. Jadi gimana? Baik, sebagai penutup di malam hari ini, saya mau wasiatkan diri saya sendiri dan semuanya yang ada di tempat ini untuk semangat untuk ilmu. Tadi ada seperti ini tujukan dulu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kalau kita sudah tahu, baru angkat ketidaktahuan kebodohan itu dari orang lain dengan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama termasuk Syekh Bakar Abu Zaid bahwa ilmu itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama itu diam. Kalau lagi belajar, tingkatan pertama diam, tidak boleh banyak komentar, tidak boleh banyak berbicara, tidak boleh banyak berargumen, karena kan ilmunya belum banyak. Dia diam
atau dia mungkin baru apa-apa dia. Sekarang ini mengerikan kalau kita ini belum apa-apa terus menempatkan derajat kita di derajat yang tidak pantas kita berada di sana. Misalnya gini, saya suka misalnya saya sering cerita di tempat lain. Soalnya ada kisah. Saya suka ngisi kajian kita ditulis oleh Imam Suyuti. Di antaranya adalah tafsir Jalalain. Imam Suyuti itu salah satu kelemahannya adalah hadisnya di situ memang beliau tidak mensyaratkan hadisnya sahih semua, banyak hadis doang. Tapi para ulama sudah menjelaskan ini sahih, dan itu bukan kelemahan bagi Imam Suyuti. Imam Suyuti ulama besar, tulisannya 700 kitab selama hidupnya lebih. Ada anak muda, Al-Quran yang belum benar bacanya, terus bilang, Ustaz, kok ngajarnya kitab-kitab Imam Suyuti? Kan banyak hadis doang ini di kitab Suyuti. Kamu komentarin kitab Suyuti kan? Atau dia baca Al-Fatihah belum lulus dan nggak mengerti artinya hadis itu apa. Dia bilang ini ya karena kita ini terlalu senang berkomentar, membaca belajarnya malas, komentarnya senang. Jadi lucu gitu mendengarnya. Sedih. Kok ini anak muda belum Al-Fatihahnya belum baca, ya kemudian mengomentari Imam Suyuti, ya imamnya mazhab Syafi'i, salah satu imam mazhab Syafi'i, dan beliau imamnya ilmu Quran, ulumul Quran, dan termasuk imamnya tafsir. Ya, kitab 700 kitab itu dari sama anak kecil yang baca Al-Fatihahnya belum lulus. Maka kata para ulama yang pertama itu diam dulu, diam. Dan banyak berkomentar dan bicara. Yang kedua, kata para ulama, martabat yang kedua belajar itu adalah mendengar yang benar. Kalau sekarang mau baca yang benar, mendengar yang benar gitu. Kita kan belum jelas terus langsung menyimpulkan, belum ngerti banget langsung disimpulkan, ditulis misalnya kayak tadi apa? Al-Habbatus Sauda dawa'un. Tadi saya kasih contoh. Ya, ada orang disampaikan satu hadis dari Nabi. Hadisnya Al-Habbatus Sauda dawa'un. Jinten hitam itu obat. Dia salah tulisnya Hayatus Sauda dawa'un. Coba hayat habbah sama hayat beda tulisan, titiknya beda dua. Hiji sama dua. Dia tulisnya Hayatus Sauda dawa'un. Tulisannya hayat, titiknya kayak dua. Dia tulisnya dua. Terus dia sampaikan ke orang lain sebelum dia paham. Hayatus sauda dawa'un. Hayat. Kalau habbah jinten. Kalau hayat apa? Binatang melata obat. Jadi dia nggak mengerti belum. Terus dia sampaikan. Jadi yang kedua kata para ulama, dengerin dulu yang benar. Kalau belajar dulu dengarkan yang benar. Yang ketiga para ulama mengatakan menulis dan menghafal. Menulis dan menghafal. Maka saya memang nggak biasa nulis, Ustaz, biasa dihafalkan langsung. Alhamdulillah nggak apa-apa ya. Kayak yang Syafi'i berarti antum. Di sini yang tidak nulis mazhabnya Syafi'i berarti ya. Yang nulis berarti antum berarti. Ya. Tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat baru boleh disampaikan setelah tadi dia memiliki kekuatan. Duduk diam, mendengar, kemudian menulis menghafalnya, baru setelah itu boleh menyampaikan. Ya, nah, terakhir penutup ya. Setelah kita tahu adab-adabnya dan bahayanya tadi belajar, maka kita fokuskan pada diri kita, belajar sesuatu yang penting bagi diri kita dan bertanya pada sesuatu yang penting bagi diri kita, terutama untuk iman kita dan Islam kita. Hal-hal yang tidak penting nggak perlu ya, misalnya gini, bahkan dalam Islam dilarang kita bertanya sesuatu yang tidak penting. Misalnya nanya, Ustaz, malaikat yang jaga surga itu berapa jumlahnya? Ngapain tuh nanya malaikat jumlah malaikat yang jaga surga? Penting nggak kalau surga sekian miliar misalnya? Nambah iman nggak? Enggak. Informasi itu yang perlu ditanyakan bagaimana caranya masuk surga, atau hal-hal yang membuang apa ya, bertanya tentang sesuatu yang dia ini
tidak menimbulkan iman, amal, dan bahkan merusak hadis. Misalnya Ustaz, surga Firdaus kan di bawah arsy. Surga Firdaus, di bawah surga Firdaus ada surga-surga lain. Di bawah surga ada ya sungai mengalir. Kita sungainya apa? Kita cairnya mau kemana? Terus dia ngebayangin, nggak kebayang. Ini memang surga nggak akan kebayang. Kata Nabi, surga itu malah ainun ra'at, nggak pernah dilihat oleh mata selama di dunia. Walau udhun samiat, nggak pernah kedengeran di telinga. Walau khatara fi qalbi basar, nggak pernah kebayang. Kalau orang bisa ngebayangin surga, berarti bukan surga. Kalau orang bisa ngebayangin bidadari, berarti bukan bidadari itu. Ya, karena nggak pernah kebayang. Baik, sampai sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.